kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kabar teman-teman semuanya hari ini dalam keadaan baik ya, tidak ada kekurangan suatu apapun. Ya, menjelang detik-detik pelaksanaan UTBK SBMPTN, saya kira teman-teman semua yang mau ikut UTBK ini masih mempersiapkan diri sebaik-baiknya guna mengikuti UTBK SBMPTN 2021. Saya hanya bisa ikut berdoa semoga yang kemarin gagal di SNMPTN 2021 bisa berhasil di UTBK SBM 2021. Oke, pada video hari ini saya hanya akan membagikan sebuah informasi, berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan SNMPTN 2021. Ya, bukan berarti kita mengingat-ingat ya bagi yang gagal, kegagalan sebelumnya. Tapi ini bisa dijadikan refleksi atau mungkin catatan ya, bisa buat untuk kalian teman-teman yang 2021 atau buat yang nanti akan ikut di SNMPTN tahun 2022. Oke, yang mau saya share hari ini adalah tentang nilai rapot yang diterima pada SNMPTN 2021 yang lulus UGM ya. Jadi judul yang saya cantumkan di situ nilainya 87. Kemudian sekolahnya swasta. Sekolahnya tidak masuk di 1000 top LTMPT. Kemudian tidak ada alumni di jurusan yang dipilih. Kemudian juga lintas provinsi, berarti ini berasal dari luar provinsi Yogyakarta. Dan akhirnya bisa diterima di UGM ya. Tinggal kita lihat apa jurusannya kan gitu ya. Jadi sekolah swasta tidak ada alumni. Oke, yang pertama kita akan coba bedah dulu informasi nilainya ya, ini informasi nilainya. Oke, ini datanya dulu, nomor NISN sama nomor peserta. Ini mintanya memang dirahasiakan identitasnya. Ini dari Jawa Tengah. Nah, ini pilihan pertamanya memang pengelolaan hutan UGM. Ini hanya memilih satu dan tidak ada pilihan yang kedua. Alumni PTN di pilihan satu, jadi ternyata ada alumni di sana itu ada 4 orang katanya ya, ada 4 orang yang ada di UGM, tetapi di pengelolaan hutan ini tidak ada, kosong. Jadi tidak ada alumni sama sekali di jurusan yang dia pilih. Ini rata-rata akhirnya adalah 87,30 ya. Kalau kita lihat nilai yang paling menonjol di sini adalah ada di kimia 90, kemudian di 89 bahasa Indonesia ini 88, matematik fisik 85, ini biologi paling rendah ini di bahasa Inggris. Dan kalau kita lihat nilai dari setiap semester, 83 ini naik ke 85, naik 87, naik 89 dan naik ke 90. Jadi grafiknya ini cenderung naik ke atas ya. Jadi dari 83, 85, 87, 89 sama 90. Ini karakteristik nilainya. Ya, oke. Jadi sesuai dengan tadi informasi bahwa dari data nilai rapot ini, misalkan kalau kita lihat analisa satu persatu di sini terlalu lama, apakah nilai fisika, kimia, biologinya yang naik turun atau seperti apa, maka kita lanjut saja bahwa tadi jurusan yang dipilih ini, strategi yang dipakai oleh siswa ini, dia hanya memilih satu jurusan di satu kampus. Mungkin saja pertimbangannya memiliki nilai yang tidak terlalu tinggi dari sekolah yang swasta, maka karena mungkin mimpinya di UGM jadi tidak berani memilih jurusan yang persaingannya mungkin cukup ketat ya. Jadi ini pengelolaan hutan dianggap persaingannya tidak terlalu ketat, maka di kartu SNMPTN pilihannya hanya satu, jadi pengelolaan hutan di Universitas Gadjah Mada. Di pilihan kedua ini adalah tidak diisi alias kosong. Oke, ini dari Provinsi Jawa Tengah, karena di UGM berarti dia lintas provinsi. Oke ya. Dan ternyata ya, seperti yang saya sampaikan, hasilnya adalah keluarnya biru dengan ada ucapan selamat dari LTMPT bahwa dinyatakan lulus di seleksi SNMPTN tahun 2021. Oke, ini bisa jadi gambaran ya buat teman-teman semua yang mungkin ya yang namanya penyesalan pasti ada di belakang ya, tidak mungkin di depan. Jadi bisa saja mungkin teman-teman kemarin ada yang wah tahu gitu saya milihnya itu karena nilai saya lebih tinggi, sekolah saya lebih favorit dan lain sebagainya. Yang penting saya mau keterima ini kalau memang strateginya agar diterima di jurusan yang tidak begitu tinggi. Tetapi kalau memang jurusannya harus itu, misalkan
saya harus di teknik kimia UGM, saya harus di kedokteran UGM, saya harus di misalkan di akuntansi UGM misalkan, maka memang pilihannya ada dua ya. Kalau tidak diterima berarti harus siap-siap di UTBK. Tetapi banyak siswa juga yang menggunakan strategi seperti ini. Jadi tidak pusing-pusing memikirkan jurusan, yang penting dia bisa kuliah di UGM dan masuk di SNMPTN dan tidak usah susah-susah berjuang di UTBK SBMPTN, karena setiap orang punya strategi dan cara untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi ini mungkin berbeda-beda. Oke, saya kira itu ini bongkar nilai rapat yang pertama. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan jika ada manfaatnya dan ini bisa memberikan gambaran atau referensi buat teman-teman semua, silahkan di like. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di share kepada teman-teman yang lain agar informasi ini siapa tahu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.